sejahtera buat semuanya. Senang sekali saya bersama Jemaat GBI Lembang yang saya percaya semuanya merasakan kebaikan Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh diangkat tangannya, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini masuk di dalam acara wisudawan para peserta diklat Gembala Kul. Saya terkesan juga dengan dua orang yang menyampaikan kesaksian yang memberikan penjelasan kepada kita, dan mereka sendiri yang mengalami apa yang didapatkan di dalam ibadah kul. Saudara, kul dibuat 34 tahun yang lalu, 24 Juli tahun, berarti 30 tahun. Kalau gereja lahir 34 tahun yang lalu. Tapi kalau kul mulai dari tahun 94, 24 Januari. Kenapa saya ingat? Karena saya adalah angkatan pertama di dalam diklat kul. 30 tahun yang lalu lahir ibadah komsel, komunitas sel, ya. Jadi dibilang komsel itu adalah yang selalu membelah, bukan menjadi besar tapi menjadi banyak. Sel itu sifatnya dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 dan seterusnya. Dan kita bersyukur kalau Tuhan yang telah memberikan satu program yang 30 tahun yang lalu Gembala Pembina kita Paniko mengatakan adalah satu wadah untuk membuat orang-orang dewasa. Pada saat Gembala Pembina menangani Rayon 2, beliau mengatakan tugas beliau adalah mendewasakan Rayon 2, GBI Sukawarna Bandung, termasuk tentu Lembang. Mungkin Pak Niko lupa ya bahwa 30 tahun yang lalu Pak Niko menyampaikan hal yang sama, bahwa kul adalah satu wadah untuk membuat orang-orang dewasa. Jadi himbauan tadi dari mereka-mereka yang menyampaikan kesaksian adalah himbauan yang diberikan Gembala Pembina 30 tahun yang lalu. Dan saya percaya kalau mereka-mereka yang masuk di dalam program kul ini akan menyampaikan, saya sekarang bisa dewasa karena saya masuk di dalam kul. Tadi disampaikan saya menghimbau, ya, saya juga mengajak tiap saudara. Saya adalah saksi yang hidup karena saya 30 tahun dipercaya jadi pembina di dalam kul. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan di sana, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus, tapi aku yang memilih kamu, dan aku menetapkan kamu untuk pergi menghasilkan buah, supaya apapun yang kamu minta kepadaku di dalam namaku, aku akan memberikannya. 30 tahun yang lalu saya adalah salah seorang pengerja di gereja ini. Waktu itu masih ada satu cabang yaitu Geraha Manggala. Saya masih di dalam keadaan belum berkelebihan, sehingga saya belum bisa juga mengatakan bahwa Tuhan itu telah mencukupi saya. Tetapi saya hari ini adalah saksi hidup. Kalau janji Tuhan mengatakan pergi menghasilkan buah, maka apa saja yang kamu minta kepada aku akan memberikannya. Di dalam pengalaman saya selama 30 tahun di dalam kelompok kul ini, saya jarang minta sama Tuhan apapun yang menjadi kebutuhan saya. Kenapa saya nggak minta? Karena Tuhan sudah memberikannya, Tuhan sudah menyediakannya. Tentu ini bukan berbicara kepada semua orang, karena ada firman, mintalah maka Tuhan akan memberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Tapi saya ingin menyampaikan kepada saudara, kalau saya memasuki di dalam program kul ini, janji Tuhan sungguh-sungguh terjadi di dalam hidup saya. Bukan saja kepada saya, juga kepada anak saya, bahkan kepada cucu saya. Jadi nggak ada salahnya kalau tadi salah seorang
yang menyampaikan kesaksian untuk mengajak kita masuk di dalam kelompok kul. Nah saudara, untuk pergi menghasilkan buah itu berbicara mengenai buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus yang pertama dari 9 buah Roh Kudus adalah kasih. Jadi pada saat kita pergi menghasilkan buah kasih, minta apa saja kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberikan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau saya tanya kepada setiap saudara, siapa di antara saudara yang mengasihi Tuhan? Pasti semua angkat tangan. Amin. Enggak ada yang angkat kaki. Ada yang kesinggung, saya bilang, Pak, masa sih bilang angkat kaki? Kan guyon. Kan saya bilang pasti angkat tangan. Kalau angkat tangan pasti enggak angkat kaki. Setiap saudara akan mengatakan, saya mengasihi Tuhan. Saya sudah beribadah di tempat ini 50 tahun. Pada gerejanya belum ada 50 tahun ya. Apa yang membuktikan saudara mengasihi Tuhan? Maka saudara akan baca di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Yesus berkata kepada Petrus, "Hei Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus langsung menjawab, "Ya Tuhan, kau tahu segala sesuatu bahwa aku mengasihi engkau." Lalu Yesus mengatakan, "Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku." 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, dan kemudian Petrus menjawab dengan perkataan yang sama. Tapi Yesus juga mengatakan hal yang sama, "Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, waktu saya masih remaja, saya udah melayani Tuhan, mulai dari guru sekolah minggu, ketua kaum muda, dan seterusnya. Kalau saya membaca di dalam Yohanes 21 ayat 15-17, maka saya merasakan nggak sanggup. Menandakan saya mengasihi Tuhan, saya harus jadi gembala. Karena bayangan saya gembala itu seperti Pak Jajang di GPI Lembang, seperti Pak Niko yang menjadikan gembala pembina GBI Gatot Subroto. Jadi ayat ini sering saya lewat. Tapi 30 tahun yang lalu ayat ini timbul kembali pada saat kita masuk di dalam diklat kul. Nah, ternyata ada satu program yang baru pada saat itu. Untuk setiap mereka ingin menjadi gembala, tidak usah untuk kita sekolah teologi. Tidak usah kita juga untuk jadi PDP, PDM atau pendeta penuh. Karena program kul adalah satu program untuk membuat setiap kita yang ingin melayani Tuhan, maka ini adalah wadah yang tepat sekali. Di dalam program kul adalah satu sel yang membelah. Karena itu jemaat-jemaat kalau sudah lewat dari 15 harus membelah. Dari 1 sel, 2 sel, 4 sel dan seterusnya. Ini adalah Alkitabiah. Karena pada saat Yesus membawa murid-murid diajar untuk mereka mengadakan ibadah dari satu rumah ke rumah yang lain. Berapa murid Yesus? Semua kita tahu. Ada 12. Bahkan kalau ada satu orang Yudas yang mengkhianat, diganti lagi satu. Mereka beribadah dari rumah ke rumah 2000 tahun yang lalu, saudara. Dan pada 30 tahun yang lalu gereja kita mendapatkan program yang sama, yang seperti 2000 tahun yang lalu Yesus lakukan. Saya bersyukur sekali saudara, kalau sampai hari ini di dalam keadaan gereja yang belum kondusif, tapi kul kita masih tetap bertumbuh. Saya percaya itu juga terjadi untuk GBI Lembang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi setiap bulan kami masih mengadakan acara pertemuan yang dikatakan ibadah raya gembala-gembala kul. Sebetulnya dulu kita bilangnya ini adalah pengarahan khotbah ya. Setiap hari Selasa bulan atau minggu terakhir kita adakan acara ini. Ada sekitar
2.000 jemaat yang setiap Selasa beribadah di dalam kul. Dan kita nggak pernah pusing cari gedung yang besar, cari gedung yang harus juga tempat parkirnya besar. Dan nggak ada orang yang tahu setiap hari Selasa, termasuk jemaat kul yang ada di Lembang, ada ibadah sebanyak 2.000 jiwa. Saking terpesonanya, nggak ada tepuk tangan buat Tuhan. Waktu awal-awal saya dipercaya untuk jadi gembala di Gerham Manggala, itu membutuhkan gedung yang besar. Oh, Gerham Manggalanya nggak boleh dipakai karena akan dipakai untuk pesta pernikahan. Saya bingung, saudara, cari tempat yang untuk 2.000 jemaat itu susah. Kita dapatkan yang di bawah 1.000. Kadang-kadang tempat parkirnya nggak cukup bagi ibadah berapa kali, karena tidak memungkinkan adakan ibadah. Tetapi saudara, tidak terbayangkan kalau sampai hari ini setiap hari Selasa lebih daripada 2.000 jemaat bisa beribadah bersama-sama tanpa pusing mencari gedung, tanpa pusing menyediakan tempat parkir. Ini adalah satu anugerah yang besar. Kalau memasuki COVID, gereja-gereja tutup, gereja-gereja sementara nggak ada ibadah. Tetapi di dalam kul, termasuk juga GBI Lembang, tetap bisa berjalan. Betul ya Pak Jajang ya? Ini adalah satu anugerah yang diberikan. Siapa yang menyangka, siapa yang berpikir kalau satu saat terjadi COVID, bukan saja untuk Indonesia, tapi seluruh dunia. Jadi saudara, saya berbangga kalau sampai hari ini di Bandung saja itu lebih daripada 300 gembala-gembala kul yang mereka tetap setia. Saya suka bilang gini, pelayanan zaman sekarang sudah berubah. Zaman saya lagi muda, kalau khotbah nggak dapat PK, nggak ada yang istilah PK. Mana sekarang gereja yang pelayanannya nggak ada PK? Semua ada. Oh ada, saya bilang, di dalam kelompok kul. Mereka melayani, mereka mencari jiwa, mereka berkhotbah. Tidak ada seorang pun yang terima PK. Dan saya katakan PK-nya dari Tuhan langsung. Kita punya Tuhan yang selalu memperhitungkan, melihat apa yang kita lakukan. Dan saya selalu mengatakan, saya bukti nyata. Saya mengatakan dengan confident, bahasa Sundanya ya, dengan percaya diri, saya menyampaikan janji Tuhan pasti terjadi. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah saudara, kalau saya ngomong kul kayaknya 3 jam nggak cukup Pak. Banyak hal, banyak juga kesaksian-kesaksian ya. Sebetulnya Pak Ayau bilang sama saya, Pak, nanti kalau ke Lembang wisuda kul ada narasumber di bawah. Tapi masalahnya kalau minggu mereka semua juga punya pelayanan. Bahkan wakil saya lagi ada di Surabaya nih Pak Ayau ya. Jadi mungkin lain waktu kita juga pernah adakan ya ibadah raya kul ya. Itu adalah sesuatu yang menyenangkan sekali. Nah saudara, memasuki 2025 kita diingatkan ini adalah tahun PH ya. Tahun PH adalah tahun 5785 yang berbicara bahwa kita akan mengalami double portion ya, pelipat gandaan kasih karunia, pelipat gandaan berkat, pelipat gandaan kepercayaan Tuhan berikan kepada setiap kita. Tapi ada persyaratannya, yaitu jaga mulut. Jaga mulut sekarang bukan saja dengan kata-kata, tetapi juga dengan HP kita. Kalau kita ngirim WA, ya, kita ngirim lain-lainnya juga. Itu berbicara mengenai mulut. Jadi kita jaga mulut ini
bukan saja 2025, tapi sepanjang kehidupan kita, supaya kita mengalami double portion kasih karunia, double pelipat gandaan di dalam berkat pemulihan dan kesembuhan. Tadi sempat ya peserta yang terakhir yang naik itu ternyata istrinya sedang sakit. Hari ini dia akan dijamah Tuhan karena sedang memasuki pelipat gandaan pemulihan, pelipat gandaan kesembuhan. Jaga mulut. Ada satu ayat yang ingin saya bagikan kepada saudara, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Iya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yuk kita baca. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dijadikan buat kamu. Orang-orang yang menjaga mulut, artinya orang itu harus menjaga dari perkataan-perkataan yang tidak menjadi berkat. Perkataan-perkataan yang menyakiti, perkataan-perkataan yang membuat orang tidak mengalami damai sejahtera. Mengucap syukur adalah sesuatu yang juga sering kita lakukan. Kalau kita bangun pagi, maka saya akan mengatakan, Tuhan, hamba mengucap syukur karena Engkau telah memberikan istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak. Dan pada pagi ini hamba merasakan kesehatan yang baru. Tuhan, hamba mengucap syukur kalau Tuhan sediakan makan pagi, breakfast. Terima kasih Tuhan untuk makan siang. Hamba mengucap syukur untuk makan malam. Belum lagi kita akan katakan, Tuhan, hamba mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Karena Tuhan memberikan kecukupan, Tuhan memberikan berkat, dan lain sebagainya. Kalau kita catat kayaknya begitu panjang sekali. Tapi firman ini mengatakan mengucap syukur bukan karena sesuatu yang kita terima secara baik. Mengucap syukur dalam segala hal. Artinya kita harus mengucap syukur kalau kita juga di dalam keadaan yang tidak sehat. Kalau kita sedang mengalami masalah keuangan, kalau kita sedang ada konflik dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, perintah Tuhan harus mengucap syukur. Mengucap syukur di sini tidak bisa tawar-menawar, bukan pilihan, keharusan. Kalau kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, maka kita akan mengalami kasih karunia double portion. Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Hari-hari ini saya memperhatikan setelah Rayon 2 dipegang Jakarta, artinya Gembala Pembina merangkap juga Gembala Rayon, yaitu Paniko. Kayaknya orang-orang yang ada di Bandung itu lebih lagi untuk tunduk, karena Gembala Pembina adalah pemimpin di dalam GBI Sukawarna seluruhnya. Jadi kalau ngomong segala apa yang dikatakan oleh Paniko, semuanya akan ikuti. Kita baru bersama-sama masuk di dalam acara pengangkatan Presiden Prabowo. Katanya Presiden Prabowo tidak selembut Jokowi. Oh, banyak orang lihat apa yang selama ini dilakukan oleh Prabowo, memang menandakan dia adalah seorang militer yang mungkin juga melakukannya beda dengan Jokowi. Kayaknya apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo
akan diikuti oleh seluruh jajaran yang ada di bawah Prabowo. Mungkin kita juga terbawa dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Presiden Prabowo. Mau susah, mau senang, mau kelebihan, mau kekurangan, mau sehat, mau sakit, mau di PHK atau tidak di PHK, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Bukan dikehendaki oleh manusia, dikehendaki Allah yang Maha Kuasa. Kenapa harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena orang-orang yang bisa mengucap syukur dalam segala hal, dia akan memiliki pikiran yang tenang, akan selalu merasakan kebahagiaan. Dia selalu berpikir secara optimis, berani menghadapi masa depan, selalu bersemangat dan bergairah. Orang yang setiap saat bisa mengucap syukur dalam segala hal, maka memiliki pikiran sehat, menimbulkan kreativitas yang baru dan inisiatif yang baru. Jadi enggak salah kalau perintah Tuhan mengucap syukur dalam segala hal, karena ini adalah kunci untuk mengalami keberhasilan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya pernah menyampaikan di tempat ini, setiap kita Natal diingatkan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepada Allah. Ada dua hal, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera, karena dua hal ini menyangkut dunia dan akhirat. Saya mau katakan pada hari ini, mengucap syukur dalam segala hal berbicara tentang dunia dan akhirat. Saya sering sekali menyampaikan waktu saya kecil, ada lagu kebangsaan buat saya, biar saya miskin di sini asal kaya di surga. Tapi kalau saya nyanyi lagu ini, saya mengeluarkan air mata, karena miskin itu enggak enak. Pendeta-pendeta ngajarin lagu ini karena pendetanya juga miskin. Kalau ada kepala saya besuk ke rumah saya, paling-paling pakai sepeda. Ada juga yang jalan kaki, motor aja nggak ada. Jadi lagu ini tepat. Tapi sekarang jangankan pendeta lah, jemaat juga udah nggak mau lagu ini ya. Saya katanya di tiap cabang lain, siapa di sini yang mau miskin di dunia kayak di surga? Nggak ada yang angkat tangan, saudara. Karena maunya kaya di dunia, kaya di surga. Yang mau katakan amin, yang mau boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kayaknya kalau saya yang ngomongnya lembut, tepuk tangan juga lembut. Tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, kan lebih keras ya. Mengucap syukur dalam segala hal adalah kunci untuk kita bisa meraih pelipat gandaan kasih karunia. Tapi saya katakan tadi berbicara tentang dunia dan akhirat. Kalau kita berbicara tentang aspek kehidupan kita, itu berbicara tentang dunia. Tetapi ternyata mengucap syukur dalam segala hal itu adalah yang dikehendaki Allah. Coba kita lihat sekarang di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Yuk kita baca sama-sama ya. Bukan setiap orang, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dibedakan antara kasih karunia dan buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus adalah proses, namanya juga buah ya, satu pohon semakin lama semakin dewasa berbunga kemudian berbuah. Tapi kalau kasih karunia adalah pemberian secara cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih karunia diberikan kepada tiap kita. Yang berbicara kita menjadi anggota tubuh Kristus. Seperti anggota tubuh kita ada kepala, ada leher, ada badan, tangan dan kaki. Itulah bagian kita untuk kasih karunia.
Kita nggak bisa mengatakan, Tuhan saya nggak mau jadi kaki, Tuhan saya nggak mau jadi badan, saya maunya jadi kepala. Karena kasih karunia berbicara pemberian secara cuma-cuma. Siapa yang nggak bangga kalau orang diberikan kasih karunia untuk bernubuat, untuk mengusir setan, untuk juga bisa melakukan mujizat. Kalau saya punya karunia seperti itu, Pak Jajang ngundang saya harus pindah gedungnya yang bisa isi minimal 1000 orang, Pak Jajang. Karena banyak orang yang akan cari saya, Joni Lumanto, punya karunia untuk bernubuat, untuk mengusir setan, untuk melakukan mujizat. Tetapi kalaupun di antara kita memiliki kasih karunia ini, tidak membuktikan dia pasti akan masuk ke dalam surga. Karena orang yang ingin masuk ke surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Pada pagi siang ini kita membaca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal karena itu adalah kehendak Bapa. Kita sering membaca ayat ini tidak berpikir ayat ini adalah satu rahasia untuk berbicara tentang dunia dan akhirat. Dunia berbicara, kalau kita melakukannya, maka kita akan mengalami pemulihan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Hal yang kedua berbicara tentang surga. Karena setiap kita kalau melakukan kehendak Bapa akan masuk ke dalam surga. Ternyata mengucap syukur dalam segala hal adalah kehendak Bapa. Jadi ini bukan sekedar kita masuk di dalam pelipat gandaan kasih karunia tentang kehidupan kita, tentang berkat. Tetapi ada satu rahasia di mana ini janji Tuhan untuk kita bisa masuk ke surga. Kalau saya tanya pasti semua saudara ingin masuk ke surga. Kalau saya tambahin sekarang pasti tangannya diturunin lagi. Jangan sekarang, Pak. Tapi saya mau katakan bahwa setiap manusia satu kali pasti akan mati. Amin. Yang nggak amin juga pasti mati. Ada orang bilang saya nggak takut mati. Biasanya ngomong gitu sih udah kayak setua saya. Kalau masih muda-muda, Pak, belum juga pacaran, Pak, baru juga berkenalan, Pak. Ini saya baru usia 20 tahun. Saya nanti mau menikah 26 tahun. Jangan dulu diangkat ke surga. Macam-macam gitu saudara. Tapi masalahnya setiap manusia satu kali pasti akan mati. Setelah mereka mati mereka akan dihakimi. Ibrani 9 ayat 7. Penghakiman berbicara orang berdosa masuk ke dalam neraka, orang benar masuk ke dalam surga. Dan kita semua tahu kita telah melakukan dosa. Setiap Natal ini ada dikatakan bulan kasih karunia. Yohanes 3 ayat 16 katakan karena demikian Allah mengasihi si dunia sehingga diberikannya anak yang tunggal namanya Yesus supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya, saya senang sekali dengan kata-kata ini. Bukan setiap orang yang jadi pendeta kayak Pak Joni, kayak Pak Jajang. Bukan setiap orang yang telah melayani Tuhan 30 tahun, 40 tahun. Bukan setiap orang yang memberikan persembahan Natal yang paling gede. Kita nggak tahu ya Pak Jajang yang paling gede siapa ya, karena nggak ada namanya ya. Perpuluhan, persembahan sulung dan sebagainya. Tapi hanya setiap orang yang percaya. Orang percaya itu bisa orang miskin, bisa orang kaya, bisa orang sehat, bisa orang sakit, bisa orang pendidikan, tidak berpendidikan dan sebagainya. Hanya percaya. Karena itu Tuhan selalu bertanya kepada setiap mereka yang ingin mengalami kesembuhan. Apakah engkau percaya aku dapat melakukannya? Ya Tuhan, aku percaya. Sesuai dengan kepercayaanmu, maka engkau sembuh. Saudara, saya menangkap banyak hamba-hamba Tuhan ya, yang mereka tuh punya kemampuan untuk membuat setiap jemaat yang mendengarkan perkataannya menjadi percaya. Bukan pendeta ini yang menyembuhkan, tapi dia menimbulkan iman. Karena iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Maha baik. Saya selalu berdoa, kebaikan Tuhan lebih daripada laut, lebih tinggi daripada langit.
lebih lebar pada samudra. Tidak ada satu ukuran pun yang dapat mengukur akan kebaikan Tuhan. Hari-hari ini saya suka berdoa bagi mereka yang mengalami PHK, yang mengalami pensiun dini, pensiun sekalipun. Saya selalu mengatakan hal yang sama. Kita bisa berkata, Tuhan itu baik, apapun yang menjadi masalah kita. Karena mengucap syukur dalam segala hal, bukan karena kita mengatakannya dalam keadaan yang baik. Dalam segala sesuatu, dalam setiap keadaan, di dalam setiap situasi. Tuhan tidak selalu memberikan apa yang kita minta, tapi pasti Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Amin. Saya melihat jemaat tempat ini masih relatif muda, meskipun rada burem-burem, termasuk Pak Jajang masih muda. Kalau buat saya suka mengatakan, kenapa orang-orang yang mereka tahu waktu hidupnya sebentar lagi baru berpikir apa yang harus saya lakukan untuk kebaikan. Kenapa setelah dia ada di rumah sakit dokter mengatakan sebentar lagi akan dipanggil Tuhan, baru dia mengatakan, Pak Joni, doakan saya supaya saya sembuh. Kalau saya sembuh nanti saya ikut menginjil bersama Pak Joni. Kalau perlu sampai Papua, Papua jauh-jauh amat. Di Lembang juga masih banyak orang yang perlu diinjili. Kenapa setelah waktunya singkat baru dia berpikir apa yang harus saya lakukan untuk istri saya, untuk suami saya, untuk anak saya. Bahkan banyak anak-anak kalau orang tuanya udah sakit berat baru mengatakan, Papa pengen apa? Mungkin bapaknya bilang, kenapa saya udah mau mati baru engkau tawarkan? Ada orang-orang sakit yang udah susah makan mengatakan kepada saya, waktu saya sehat banyak makanan yang gak boleh saya makan. Setelah saya sakit udah gak bisa makan, dipaksa-paksa harus makan. Tak eta model akhir zaman. Betul ya? Hari gak sekolot. Jangan makan ini, jangan makan itu supaya sehat. Tapi kalau udah sakit, nggak mau makan deh. Segala juga boleh makan. Karena itu saya kurang suka kalau istri saya makan jengkol, makan pete. Tapi hari-hari ini saya bebaskan. Jadi Pak Jajang boleh sediain. Meskipun saya nggak makan. Ya kayaknya udah cukup ya kita masuk perjamuan kudus. Kiranya apa yang saya sampaikan boleh menjadi berkat bagi semuanya. Yang merasa diberkati boleh berikan tepuk tangan begitu.